Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan Ya, di dalam menjaga kebersihan. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru hebat. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita diberikan sempat dan sehat sehingga kita dapat bersamai berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Acara pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya kelak di dunia atau dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridwan SPDSD dari SDN Negeri Kampung 1 Kabupaten Pamekasan. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Latar belakang. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya
dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, perlu dilakukan pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari pembiasaan tersebut, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila dengan membentuk budaya positif di sekolah. Diharapkan dapat membentuk karakter profil Pancasila dalam diri siswa. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini, motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan. Namun, ketika ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Melalui keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Selain itu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dapat juga dilakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Cara membangun budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama, guru mengontrol aktivitas peserta didik. Dalam hal ini, hubungan guru dan peserta didik sangat penting untuk membangun budaya sekolah positif. Maka dari itu, guru bisa menjadi pengontrol aktivitas para peserta didik, mulai dari proses belajar mengajar hingga di luar aktivitas sekolah atau di dalam sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat untuk membantu guru dan peserta didik agar dapat membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Proses pembuatan kesepakatan kelas adalah dengan menyusun aturan yang jelas dan tidak merugikan beberapa pihak, serta memahami harapan antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, menerapkan budaya disiplin yang positif. Di sini peserta didik dan pendidik harus menerapkan budaya disiplin dengan mematuhi peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Tujuan yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, terciptanya disiplin positif. Yang ketiga, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas. Dan yang keempat, menciptakan budaya positif. Tolak ukur. Yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yang kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat. Dan yang ketiga, terjadi perubahan sikap disiplin positif
siswa kepada guru atau murid yang lain. Keesokan hari, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat pada Bu Desi. Baik Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki sikap dan apakah ada gagasan. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan dan tugas. Ayo, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bagi ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai saja ya, Bu, ucap mereka berdua. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Setelah berpikir sejenak, Vivi dan Natali mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari dan juga di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahukan kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahukan kepada Bapak Kepala Sekolah bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan siap menjaga kondisi kelas tetap kondusif dan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menanyakan tentang laporan Ibu Eni, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Kami minta maaf, Bu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Yaitu yang pertama, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Ini validasi tindakan. Bagaimana kalau kami mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kelas, sekolah, dan di kehidupan sehari-hari. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Yang pertama, menanyakan keyakinan. Apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni? Yang kedua, memberitahukan kepada Bapak Kepala Sekolah bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan siap menjaga kondisi kelas tetap kondusif dan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kami akan mengirim email kepada Ibu Eni dan memberitahukan kepada Ibu Eni.
Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, memberitahukan kepada bapak kepala sekolah bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan siap menjaga kondisi kelas tetap kondusif dan mengusulkan Ibu Desi sebagai guru pengganti. Kami akan membuat surat pernyataan permintaan maaf dan penyelesaian dan penyesalan kepada Bu Desi. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Yang pertama, posisi teman dengan berkata, tolong bantu ibu. Posisi membuat rasa bersalah dengan berkata, ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur ke bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Sabrina hari itu, kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu kalau telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, sudah kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi hukum. Di sini Pak Lukman mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera dibuka sepatumu, kalau tidak mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Indikatornya yang pertama menggunakan hukuman verbal, yang kedua nada suara tinggi dan menghardik. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Seharian Pak Lukman, seharian kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu. Indikator di sini Pak Lukman bertindak sesuai peraturan. Yang kedua, nada suara datar, dan yang ketiga tidak menunjukkan emosi yang berlebih.
menstabilkan identitas dengan bertanya. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini menstabilkan identitas dengan bertanya. Yang pertama, Sabrina, mengapa datang terlambat? Yang kedua, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan sekolah? Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini bertindak sebagai validasi tindakan dengan bertanya. Yang pertama, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Yang kedua, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini Pak Lukman menanyakan keyakinan dengan bertanya. Yang pertama, Sabrina, kamu tahu peraturan sekolah yang sudah disepakati? Yang kedua, menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Dan yang ketiga, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Dan yang keempat, Bapak Lukman bertanya, apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kasus ketiga, Ibu Doni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, teman. Dan yang ketiga, membuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar. Kebutuhan untuk merasa diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi memantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Di sini Ibu Eni Ibu Dani mengatakan, Fajar, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pelajaran? Dan pertanyaan yang kedua mengatakan Ibu Dani, Fajar, kamu tahu kan peraturan yang ada di kelas apa saja? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yaitu melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar
di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu, Dani, dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Ketiga kasus yang saya uraikan sudah meliputi kelima budaya positif yang ada. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak. Disiplin positif di sini ditunjukkan dengan disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan kuliah mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip kuliah yang dianut. Dan yang ketiga, posisi kontrol, pemberi hukuman, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada segitiga restitusi, di mana yang pertama menstabilkan identitas. Sebagai guru, apabila ada seorang murid kita bersalah, maka kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya menstabilkan identitas dengan memberikan kalimat ataupun semacam perkataan yang sesuai dengan di restitusi tadi. Memberikan pertanyaan seperti contoh ada layar di depan, yaitu baik Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki, ya. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di situ guru dapat melakukan pertanyaan dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Yang kedua, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini, baik kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus atau tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Itu bisa menjadi salah satu pertanyaan buat kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Yang kedua, bisa membuat pertanyaan, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Dan yang ketiga, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Menstabilkan identitas. Dari segitiga restitusi tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua dari segitiga restitusi itu yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu.